Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih dimanapun berada. Terpujilah Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita. Kembali di pagi hari ini kita sebelum melanjutkan dengan berbagai macam tugas tanggung jawab kita, firman Tuhan akan menjadi dasar dari setiap apa yang akan kita kerjakan di hari ini. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah engkau di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang ia di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampai ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu, diikatkanlah Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita kembali lagi melihat kisah ini adalah sebuah kisah yang menarik. Bagaimana Abraham itu dicoba oleh Tuhan. Kita ketahui bersama bahwa Ishak adalah anak yang sangat dikasihi oleh Abraham karena memang anak ini adalah anak yang dinantikan dan Tuhan memberikan Ishak pada masa tuanya. Tetapi yang menarik dalam perjalanan kehidupan iman Abraham, kita bisa melihat bagaimana Tuhan kembali menguji. Apakah Abraham sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah komitmennya kepada Tuhan itu benar? Apakah imannya itu memang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Dan kita bisa membaca bagaimana Tuhan Allah berfirman langsung kepada Abraham agar membawa Ishak dan diperintahkan agar Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini kita bisa melihat bagaimana iman Abraham itu adalah iman yang sungguh-sungguh yang terkonfirmasi. Ya, kalau kita kembali lagi merenungkan apa yang diperintahkan Tuhan dan juga kalau kita merenungkan kembali bagaimana sikap dari Abraham yang tidak ragu, tidak takut, ya, apalagi bertanya kepada Tuhan. Kalau kita mau jujur, untuk hal yang seperti ini mungkin kita akan bertanya kepada Tuhan. Ya, ini sebuah permintaan yang konyol. Mengapa anak yang sudah dijanjikan dan sudah diberikan oleh Tuhan kok justru diminta kembali dengan cara seperti itu? Begitu ya. Apa nggak ada cara lain? Apa nggak ada korban lain? Makanya dalam pembacaan firman Tuhan kita, Ishak pun bertanya, ya ini mana dombanya begitu ya. Tetapi sekali lagi dalam perjalanan iman Abraham, kita tidak melihat bagaimana Abraham itu bertanya kepada Tuhan, mana dombanya? Mengapa Ishak yang dikorbankan? Sehingga saat Allah menghendaki Ishak untuk dikorbankan, Abraham tidak ragu, ya, dia tidak takut. Jemaat terkasih, kira-kira dalam konteks kita, apa yang paling berharga dalam kehidupan kita? Dalam konteks Abraham, tentunya Ishak adalah harta yang paling berharga, ya, karena ini adalah anak yang dia kasihi. Dalam konteks kita apa? Apa yang paling berharga dalam kehidupan kita? Tentunya kita semua sepakat yang paling berharga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bukan soal harta, bukan soal kekayaan kita, tetapi yang paling berharga adalah kehidupan kita, hidup kita ini. Sehingga apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan? Dalam Roma 12 ayat 1 jelas sekali. Allah mau kita mempersembahkan kehidupan kita. Itu adalah ibadah yang sejati, yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan. Tentunya dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Sama seperti Abraham juga yang patuh, taat, dan mau mempersembahkan Ishak seluruhnya pada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kami pun belajar dari iman Abraham, iman yang sungguh-sungguh terbukti bahwa ia rela mempersembahkan Ishak tanpa ragu-ragu, tanpa bertanya, sebagai perwujudan
kasih-Nya yang utuh kepada Tuhan. Ajar kami juga dapat belajar teladan dari Abraham, mempersembahkan apa yang berharga dalam kehidupan kami, yaitu kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan pada Allah, karena itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami di hari ini. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.